Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath ala tamsuki bi kitabi wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim. Allahumma faqihna fid din wa alimhu ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan, memberikan kita nikmat kesempatan untuk hadir di tempat yang sangat mulia ini. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala memandang para hamba-hambanya dengan pandangan hidayah. Allah pandang kita dengan pandangan magfirah. Allah cinta kita dengan cintanya dan kasih sayangnya yang sangat luar biasa. Salawat dan salam marilah kita selalu sampaikan kepada sang suri tauladan manusia, ialah Rasulullah Muhammad ibni Abdullah, ialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya akan bercerita tentang kisah Al-Imam Al-Bukhari. Di suatu zaman hiduplah pasangan suami istri, yang dimana seorang ibu ini akan melahirkan seorang anak. Ketika di umur 2 tahun, bapaknya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunya tetap berpedoman, pasti Allah akan berikan yang lebih baik lagi. Di usia 4 tahun, anak tersebut mendapat penyakit buta permanen yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi diberikan oleh Allah ingatan yang sangat luar biasa. Ketika Anda bacakan satu lembar, satu halaman buku, ketika itu ia akan ingat seketika tanpa diulangi. Kemudian anak tersebut dimasukkan di sekolah Al-Quran. Ketika sampai di sekolah Al-Quran, syekhnya pada saat itu membacakan surah Qaf, surah ke-50. Qaf dibacakan sampai akhir ayatnya. Ketika selesai membacakan surat tersebut, syekhnya dan gurunya bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai santriku, wahai murid-muridku, siapakah yang sudah hafal?" Lalu teman-temannya tersebut tidak berani mengangkat tangan ke atas, dan anak tersebut mengangkat tangannya dan berkata, "Saya sudah hafal ya Syekh." Syekhnya penasaran dan heran, bagaimana caranya anak tersebut? Maka diambil anak tersebut, diminta baca di depan. Masya Allah, bukan hanya hafal, makhrajnya, sifat hurufnya sama dengan syekhnya. Apa kata syekhnya? "Minal an uridul hadis." Dari sekarang engkau mesti belajar hadis. Ketika selesai proses pembelajaran, maka diantarlah anak tersebut ke rumahnya, diantar oleh asisten rumah tangganya. Ketika sampai di rumahnya, saking bahagianya ia mengajar ibunya, "Ummi, ummi, ummi, ibu, 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 saya mendapat tadi pujian begini. Saya sekarang ingin belajar hadis." Apa kata ibunya? "Ya bunayya iktafi bil Quran." Wahai anakku sayang, kamu punya keterbatasan. Supaya kamu tidak capek, sekarang Al-Quran dulu, baru itu hadis. Kata anak tersebut, La ummi. Tidak wahai ibuku, saya sekarang ingin pengen belajar hadis." Ketika anak tersebut meninggalkan ibunya sejenak, sambil meraba jalan ke kamarnya. Dan ibunya mengingat masa kembali ketika mereka mempunyai cita-cita bersama suaminya. Ketika itu, seorang ibu pergi dalam kamarnya. Dia bentangkan sajadahnya di mihrabnya, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat. Pada saat itulah ditumpahkan segala keinginannya, ditumpahkan segala hajatnya. Ketika ibunya menyebut doanya, "Ya Allah yal basid, yalladzi ala kulli syai'in qadir aidba sirabtani." Wahai Allah yang maha melihat, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Ketika capek menyebut doa tersebut, anaknya sedang murajaah di dalam kamar. Pada sampai ayat 22, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawmal hadid."
Dulu pandangan tertutup, setelah ini engkau akan melihat dengan setajam-tajamnya. Pada saat itu, saking bahagianya anak tersebut, dia lompat dari ranjangnya dan ia berkata, "Ummi, ummi, ummi, ibu, ibu, saya bisa lihat kembali lagi." Apa kata ibunya? "Lubama ra'aitu biqalbi, laisa bi'aini." Mungkin kau melihat bukan matamu tapi hatimu. "La ummi, tidak wahai ibuku, saya melihat dengan mata sendiri. Ibu pakai baju ini, di sekitar kita ada benda-benda seperti ini." Allahu Akbar. Anak-anak tersebut bisa melihat kembali. Maka anak tersebut disekolahkan di tempat yang sangat mulia. Akhirnya anak ini menjadi anak yang soleh dan sekarang menjadi ulama terbesar di dunia. Nama anak ini Muhammad. Bapaknya yang meninggal namanya Ismail, kakeknya namanya Ibrahim, kakek buyut namanya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Dan itulah kultum saya pada hari ini. Kalau ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri, dan kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.